Dimasukkan ke pasar, Atikoh bikin masyarakat dan pedagang full senyum. Pedagang teriak, "Atikoh wae ibu negarane." Beri solusi, bukan kayak kubu sebelah yang cuma planga-plongo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sebetulnya fair ya, keinginannya adalah ada kestabilan harga. Karena kalau harganya rendah atau tinggi itu juga akan mempersulit mereka untuk margin ini harga jualnya, sehingga berapa keuntungan yang mereka dapat itu agak sulit untuk diperkirakan. Komitmen Pak Ganjar sendiri untuk mensejahterakan pedagang menjaga kestabilan itu apa? Nanti untuk distribusi ya. Yang pertama tentu rantai distribusinya, rantai pasoknya antara supply demand itu benar diatur, sehingga ketika seperti misalnya kebutuhan pertanian ketika panen raya ini memang harus distabilkan agar harganya juga tidak terlalu turun sehingga tetap petani juga terlindungi. Tetapi ketika suplainya turun, misalnya lagi tidak panen dan sebagainya, ini juga yang stok itu bisa dikeluarkan agar harganya tidak terlalu naik. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang juga diusung oleh Partai Perindo, Siti Atikoh Supriyanti, mengatakan masyarakat dan pedagang sama-sama membutuhkan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan Atikoh setelah belusukan ke pasar-pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia, serta berdialog dengan masyarakat dan juga pedagang. Atikoh menilai masyarakat dan pedagang sama-sama mengeluhkan harga bahan pokok seperti gula, beras, dan cabai yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Maka dari itu menurut Atikoh, hal yang adil bagi penjual dan pembeli adalah harga yang stabil. Penjual tidak pusing menentukan harga jual dan pembeli juga bisa tenang menghitung kemampuan belanjanya. Dalam kesempatan itu Atikoh juga mendapatkan keluhan dari pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Tegal, Jawa Tengah. Salah seorang pedagang cemilan tradisional rambut nenek mengeluhkan harga gula yang melambung dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Ia menuturkan sebenarnya masyarakat dan pedagang sama-sama tidak menuntut harga bahan pokok yang murah, melainkan yang terjangkau dan stabil. Diakui harga bahan pangan kalau murah, maka akan merugikan para petani juga pedagang karena margin keuntungan tipis. Begitu pula jika harga pangan terlalu mahal, daya beli masyarakat berkurang dan pedagang pun tidak bisa mengambil keuntungan. Jadi masyarakat dan pedagang itu yang dibutuhkan bukan harga murahnya, tapi adalah affordable, maksudnya yang terjangkau dan stabil. Jawaban Atikoh tersebut membuktikan bahwa kemampuannya memberikan pengertian kepada masyarakat soal kenaikan harga serta mencari solusi dan menampung keluh kesah pedagang sudah mahir dan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat bisa lega mengeluarkan keluh kesahnya kepada Atikoh karena Atikoh memberikan perhatian dan menampung semua alasan warga. Jangan seperti Gibran, ditanya solusi bagaimana mengatasi kenaikan harga, malah dijawab event tahunan. Kan gak masuk akal. Agak memprihatinkan sih, ditanya apa jawabnya seadanya. Jawabannya ibarat robot yang sudah diprogram sejak awal. Siapapun juga tahu harga kebutuhan pokok atau barang apapun cenderung naik di musim-musim tertentu. Yang ditanya adalah bagaimana caranya bisa menstabilkan harga meskipun ada hari-hari besar. Tapi ya memang begitulah kemampuan Gibran yang terlihat saat ini. Saya yakin jawaban seperti ini pun akan mendapatkan applause dan standing ovation dari para penggemarnya. Jawaban yang artinya Gibran tidak tahu harus jawab apa sehingga muter-muter dan menjawab ke arah lain. Mungkin kita tidak boleh menyalahkan Gibran yang menjawab seperti itu. Harusnya salahkan saja emak-emak yang bertanya. Kenapa dia bertanya sesuatu yang sulit dijawab Gibran? Harusnya kasih pertanyaan yang simpel saja, misal 1 tambah 1 berapa? Kalau bertanya sesuatu yang mumet jelimet, ya jawabannya akan membagongkan. Mungkin sebagian ada yang prihatin bahkan sedih melihat masa depan Indonesia kalau wakil presidennya seperti ini. Kalau belum siap, alangkah baiknya mulai dari bawah. Jangan terlalu bernafsu lompat pagar yang tinggi tapi tidak sanggup dilompati. Tapi dibantu dengan alat-alat dan orang-orang lain supaya pagar itu bisa terlewati. Kalau memang tidak mampu mau di make up seperti apapun, tetap kapasitasnya begitu-begitu saja loh. Kita tidak butuh pemimpin seperti Gibran. Gibran tidak memiliki kemampuan dalam bidang memimpin negara. Mungkin kalau Gibran disandingkan dengan Atikoh, Gibran akan dibuat malu. Atikoh merupakan wanita yang tak kenal lelah dan senantiasa berjuang serta berlari menuju esok yang lebih cerah bersama rakyatnya.
Perjuangan Atiko untuk barisan perempuan di Indonesia akan terus ia galakan demi tercapainya keadilan serta kesetaraan gender. Selaras dengan Ganjar yang selalu melibatkan peran perempuan baik dalam pemerintahan ataupun proses politik. Bagaimana menurut Anda? Gile, monumen Welcome to Batam dibajak Wawo Gibran, kampanye ilegal dipasangi spanduk liar, wisatawan muak, warga sekitar rugi bandar, Satpol PP gak berani turunkan? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Kok bisa Satpol PP tidak berani copot spanduk yang melanggar itu? Dan bahkan pada waktu lalu juga Bawaslu menyampaikan hal tersebut melanggar aturan. Tetapi bukannya meminta maaf lah atau apalah, tetapi di sini malah ada berita yaitu TKD klaim spanduk Prabowo Gibran di monumen Welcome to Batam sudah berizin. Dan bahkan ada berita di situ bahkan Satpol PP pun tidak berani mencopot. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya masalah seperti ini masalah yang sangat kecil lah. Seharusnya ya kalau melanggar aturan menurut Bawaslu ya meminta maaf dan lain sebagainya. Tetapi di sini tidak. Di sini bahkan ada berita yaitu bahkan wisatawan di sini yaitu enggan foto di monumen Welcome to Batam karena spanduk Prabowo Gibran. Dan dari sini menurut saya sudah cukup lah di sini. Yaitu setidaknya dengan laporan para wisatawan di sini, yaitu bahkan enggan berfoto di Welcome to Batam gara-gara adanya spanduk dari Prabowo Gibran. Menurut saya di sini sah-sah saja dan Satpol PP seharusnya juga bertindak tegas dan langsung mencopot baliho Prabowo Gibran di sini. Spanduk bergambar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di monumen Welcome to Batam di Batam, Kepulauan Riau membuat heboh. Spanduk itu dipasang di huruf O monumen tersebut. Salah seorang warga Batam, Indra, mengaku risih dengan pemasangan spanduk itu. Ia menyebut hal itu merusak estetika pada ikon tulisan Batam. Indra mengatakan pemasangan spanduk itu tidak pada tempatnya, yang membuat dirinya kurang bersimpati. Ia berharap Bawaslu dari pihak terkait menindak pemasangan spanduk itu. Sementara, beberapa wisatawan lokal dan mancanegara menjadi enggan berfoto di ikon Batam itu. Padahal biasanya monumen itu menjadi rebutan wisatawan untuk berfoto sebagai kenang-kenangan telah menjejakkan kaki di kota Batam. Hal itu bahkan membuat fotografer keliling kehilangan pendapatan. Dafrika, salah seorang fotografer keliling di kawasan Welcome to Batam, mengaku banyak wisatawan yang membatalkan foto karena adanya spanduk Wawo Gibran di landmark tersebut. Dafrika menyebut wisatawan yang membatalkan foto itu berasal dari dalam dan luar negeri. Akibatnya, penghasilannya juga menurun. Dafrika menyatakan bahwa saat ia tiba di kawasan Welcome to Batam sekitar pukul 8 pagi, baliho Capres Prabowo Gibran telah terpasang. Ia juga mengatakan jika sebelumnya spanduk serupa juga telah dipasang pada Sabtu 30 Desember. Ada parahlah emang ya tim Prabowo Gibran ini, sampai-sampai landmark Batam saja dipasangi baliho mereka. Mau menang satu putaran saja dengan cara norak begini, siapa yang mau pilih? Lagian, pemasangan baliho tersebut juga melanggar aturan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, atribut kampanye seperti brosur, poster, stiker, kalender, spanduk, dan umbul-umbul dilarang diletakkan ataupun dipasang di tempat umum termasuk sarana prasarana publik dan taman. Selain itu, menurut peraturan KPU,
Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu mengingatkan agar pemasangan alat peraga kampanye terpasang sesuai dengan regulasi daerah setempat dan mendapatkan izin dari pemilik lahan ataupun pihak berwenang. Jujur saja belakangan saya semakin enak melihat munculnya gambar atau foto berukuran besar dari paslon 02 di mana-mana yang tak diimbangi atau dinetralkan auranya dengan paslon lain, termasuk Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Jadi, kampanye riang gembira dari mana? Kalau sejak awal terlihat tidak fair, bahkan kini sampai merusak pemandangan landmark Batam dan merampas rezeki rakyat kecil karena saking ngebetnya menang Pilpres. Dan kalau dulu ucapan Prabowo menyinggung warga Boyolali dan mendapat ganjaran, lalu kemarin warga Banyumas disinggung setelah viralnya ucapan Dasmu Etik, kini sebaiknya warga Batam dan para wisatawan lokal yang kembali dari Batam dan kebetulan menyaksikan ternodanya tulisan Welcome to Batam itu gegara APK Paslon 02. Jangan pernah memilih paslon yang tidak tahu diri soal cara kampanye, yang bahkan belum berkuasa saja sudah merusak citra suatu daerah dan merampas rezeki rakyat kecil. Beneran norak ya dan bikin muak. Silahkan kalau mau respon dengan jogetan, biar ambiar sekalian. Inilah kenyataan yang kudu direspon dengan kemarahan dari penduduk Batam, juga sebagian wisatawan lokal dan mancanegara yang mendadak muak dan kudu membatalkan niatnya untuk berfoto dengan landmark tulisan Welcome to Batam karena ada spanduk kampanye Gibran di sana. Ada, bagaimana menurut Anda?